Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ika Septiana Windy Antari, SSI, MSTAT, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Saya Mahanani Retno Pembayun dengan nomor induk mahasiswa 402190145 izinkan mempresentasikan tentang pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah, studi kasus pada Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Dalam operasional Bank Syariah pada bagian penghimpunan dana hampir sama dengan perbankan konvensional. Artinya, dalam sistem perbankan syariah dikenal produk berupa giro, tabungan, dan deposito untuk menghimpun dana masyarakat serta adanya dua akad yaitu wadiah dan mudharabah. Terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Wadiah dapat diartikan secara murni titipan dari suatu pihak ke pihak lain menurut Abdul Ghafur Ansori tahun 2000 halaman 81. Sistem dari wadiah ini adalah titipan atau simpanan nasabah yang harus dijaga dengan baik dan dikembalikan apabila si penitip menghendaki. Sebagai bank pertama yang menganut prinsip syariah dan bersaing dengan bank syariah yang lain, Bank Syariah Indonesia dituntut untuk memenangkan persaingan dengan cara mendapat nasabah dan mempertahankan nasabah yang dimiliki. Untuk menunjang hal tersebut, bank diharuskan memahami perilaku atau sikap nasabah. Perilaku atau sikap nasabah dapat menunjang gambaran yang dibutuhkan nasabah, alasan menggunakan jasa, serta faktor yang mempengaruhi keputusan seperti keadaan pasar, kebutuhan masyarakat yang saat ini harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan menitipkan harta seperti tabungan, dan bank syariah sebagai bank syariah memiliki jasa tersebut. Untuk mengenalkan lebih jauh tentang produk yang dimiliki perbankan, maka di sini promosi berperan aktif. Promosi diartikan sebagai suatu cara untuk memberikan informasi kepada nasabah. Dengan diadakannya promosi, maka masyarakat akan mengetahui dan mengenal apa saja yang diberikan bank untuk nasabah menabung. Namun, promosi juga bisa mengurangi minat masyarakat jika promosi tersebut dilakukan secara berlebihan dan tidak tepat sasaran. Jadi, bank harus bisa memanfaatkan dengan benar media promosi yang ada. Selanjutnya, kualitas pelayanan sangat diperlukan untuk menunjang kelangsungan dunia perbankan dalam menjalankan roda keuangan di Indonesia. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai bentuk penilaian konsumen terhadap keunggulan layanan yang ada. Pelayanan yang memuaskan akan memberikan dampak positif bagi setiap anggota maupun calon anggota, sehingga dapat menarik minat anggota atau calon anggota untuk menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan. Berangkat dari uraian masalah di atas, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah, studi kasus pada Bank Syariah Indonesia. Kemudian rumusan masalah. Merujuk pada latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah? Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah? Kemudian tujuan penelitian.
Berangkat dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah. Kemudian landasan teori. Yang pertama, promosi. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa. Istilah promosi dapat diartikan sebagai informasi yang dibuat untuk mengarahkan seseorang untuk menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi yaitu suatu proses penginformasian kepada masyarakat yang menjadi target pasar tentang sebuah produk dalam suatu perusahaan. Kemudian bauran promosi. Bauran promosi adalah kombinasi strategi yang baik dari semua variabel promosi yang mana direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Di sini terdapat 4 macam variabel bauran promosi, yaitu yang pertama periklanan, yang kedua penjualan pribadi, yang ketiga publisitas, dan yang keempat promosi penjualan. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan. Kualitas merupakan keadaan yang sangat berpengaruh terhadap produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan. Sehingga kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen sesuai dengan harapan konsumen. Kemudian prinsip-prinsip kualitas pelayanan. Menurut Wilkins, untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas, maka perusahaan harus mampu memenuhi 6 prinsip utama yang berlaku bagi perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa. 5 prinsip tersebut yaitu: pertama, kepemimpinan, kemudian pendidikan, perencanaan, review, dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, keputusan penggunaan. Yang pertama, model keputusan konsumen. Keputusan konsumen merupakan tahapan proses akhir dari serangkaian proses yang terjadi pada perilaku manusia. Model keputusan konsumen merupakan urut-urutan proses yang lazim dijalani oleh tiap individu konsumen ketika mengambil keputusan untuk membeli. Model keputusan tersebut yakni proses masuknya informasi, proses pertimbangan pembeli, dan proses keputusan konsumen. Kemudian selanjutnya, keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah. Keputusan penggunaan jasa perbankan syariah tabungan wadiah adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen untuk menggunakan jasa perbankan syariah dengan tabungan yang berakad wadiah. Nasabah dalam mengambil keputusan untuk menggunakan tabungan wadiah pastinya akan melalui beberapa tahapan pengambilan keputusan. Tahapan tersebut terdiri dari: yang pertama, pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif, kemudian keputusan membeli atau pengambilan keputusan, dan perilaku sesudah pembelian atau perilaku sesudah keputusan diambil. Nasabah dalam memilih tabungan tentunya membutuhkan pencairan informasi. Nasabah akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai bank yang dapat membantu memenuhi akan kebutuhannya. Pada tahapan evaluasi alternatif, nasabah mempelajari lebih dalam informasi-informasi yang didapatkan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing bank serta jenis produk tabungan yang ada. Selanjutnya, ini penelitian terdahulu. Yang pertama,
Nama, judul atau tahun, Hanif Rohmanto tahun 2016 dengan judul Pengaruh Tingkat Religiunitas, Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap Minat Masyarakat Desa Setren Kabupaten Semarang untuk menabung di Bank Syariah. Metode penelitiannya analisis regresi linier berganda. Hasil variabel religiusitas, kualitas pelayanan dan promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat menabung. Persamaannya, untuk mengetahui variabel promosi dan kualitas pelayanan. Perbedaannya, peneliti tidak menggunakan variabel minat. Kemudian yang kedua, penelitian dari Raihanah Daulay tahun 2010 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan. Metode penelitiannya analisis regresi linier berganda. Hasilnya, ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan dan bagi hasil secara bersama terhadap keputusan menabung nasabah. Persamaannya, untuk mengetahui variabel kualitas pelayanan. Perbedaannya, peneliti tidak menggunakan variabel bagi hasil. Kemudian, kerangka pemikiran. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting. Untuk dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan jasa, maka pihak perbankan syariah perlu menyusun suatu strategi yang tepat, terpadu, dan berkesinambungan. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam keputusan menggunakan jasa perbankan syariah antara lain, yang pertama, pengaruh promosi terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah. Kemudian hipotesis penelitian. Di sini saya mengambil 3 hipotesis. Yang pertama, H1 sebagai promosi berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah tabungan wadiah. H2 sebagai kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah tabungan wadiah. H3 sebagai promosi dan kualitas pelayanan bersama-sama positif terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah tabungan wadiah secara bersama-sama. Kemudian rancangan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada mengumpulkan data yang berupa angka. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut. Penelitian kuantitatif asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua, variabel penelitian dan definisi operasional. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas atau independen, kemudian variabel terikat atau dependent. Variabel penelitian adalah sesuatu yang bersifat global yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Variabel-variabelnya antara lain, yang pertama variabel bebas atau independen. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam variabel bebas yaitu yang pertama pengaruh promosi dan yang kedua kualitas pelayanan. Kemudian variabel terikat atau dependen. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam variabel terikat atau dependen yaitu keputusan menggunakan jasa perbankan syariah tabungan wadiah. Kemudian variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama pengaruh promosi. Pengertiannya, promosi yaitu suatu proses memperkenalkan dan meyakinkan kepada masyarakat yang menjadi target pasar tentang sebuah produk suatu perusahaan. Sumbernya dari Danu Pranata Gita
Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta Selatan, Selemba 4, 2013, halaman 44. Kemudian kualitas pelayanan. Kualitas merupakan kondisi yang sangat berpengaruh terhadap produk, jasa manusia, proses, serta lingkungan yang memenuhi harapan, sehingga kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen sesuai dengan harapannya. Bersumber dari Kotler Philip yang berjudul Manajemen Pemasaran di Indonesia, Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian, Jakarta Selemba 4, tahun 2002. Kemudian keputusan penggunaan jasa perbankan syariah tabungan wadiah, bersumber dari Mulyadi Niti Susastro tahun 2012, halaman 195 sampai 216. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang termasuk populasi yaitu 18.781 nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah tabungan yang berakad wadiah. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah populasi. Bila populasi besar, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Teknik yang digunakan untuk mengukur sampel adalah teknik sampling. Rumusnya seperti berikut ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden pemilik tabungan wadiah yang pernah melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia. Kemudian jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah kuantitatif, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian yang berasal dari berbagai sumber yang telah ada. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang sangat spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi tidak langsung, yaitu menggunakan data sekunder dengan cara membuka dan mengunduh website dari objek yang diteliti sehingga diperoleh laporan keuangan. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari proposal yang saya buat. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.